Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Aku Isyari Vanessa dengan nomor induk mahasiswa 53114220017. Aus. Aku Faus Firdaus dengan nomor induk mahasiswa 53114220109. Oke. Aku Kafir Hidayah dengan nomor induk mahasiswa 5311422014. Saya Juliandio Putra Prasetya dengan nomor induk mahasiswa 53114222013. Saya Muhammad Eka Saputra, nomor induk mahasiswa 53114220019. Di sini kami akan diskusi tentang dasar programmer. Nah, Record, Bu. materi yang didiskusikan: 1. Jelaskan apa yang dimaksud variabel tipe data dan nilai. Berikan contoh. Variabel adalah suatu tempat yang digunakan untuk menampung data di memori yang mempunyai nilai yang dapat berubah selama proses program. Sesuai dengan namanya, isi dari variabel bisa berubah dari waktu ke waktu tergantung kebutuhan. Ini berbeda dari konsep konstanta yang nilai tersebut akan tetap dan tidak bisa diubah sepanjang kode program. Contohnya, int berat sama dengan 49. Kita akan membuat variabel dengan nama berat dan tipe data integral. Lalu langsung diisi dengan nilai 49. Apa? Ayo Dikasih lanjut. contohnya. Kan ini kan udah ada nih contohnya ini. Lanjut, Mbak, tipe data, Mbak. Ya, lanjut Mas. Saya mencoba untuk menjawab tentang apa itu tipe data. Jadi, tipe data adalah jenis data yang merupakan sebuah pengkelompokan data untuk memberitahu compiler atau interpreter bagaimana programmer ingin mengolah data tersebut. Ada 4 tipe data, diantaranya itu ada dasar. Dasar bisa dilihat di layar ya, monitor ya. Ada char, adalah tipe data yang berisi satu huruf atau satu karakter. Lalu ada integer atau biasa disingkat int, adalah tipe data yang berupa angka. Kemudian ada float, adalah tipe data yang berupa bilangan pecahan. Kemudian ada double, adalah tipe data sama seperti float, namun double memiliki ukuran penyimpanan yang lebih besar dibandingkan float. Kemudian ada turunan, yaitu array, struktur, dan pointer. Kemudian ada enum atau bentukan. Kemudian ada yang namanya void. Data void jarang digunakan dalam pembuatan variabel, tapi biasanya dipakai pada nilai kembalian sebuah fungsi. Contohnya void main. Ya, seperti bisa dilihat di monitor ya, seperti itu contohnya. Selanjutnya, monggo yang ingin menjelaskan tentang apa itu nilai. Kemudian ada yang nilai. Nilai adalah pemberian nilai ukur terhadap data. Keadaan memberikan nilai ini biasanya berlaku pada saat setelah variabel dibuat dan membutuhkan nilai. Contohnya bisa dilihat di layar ya, seperti ini. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian nomor 2. Nomor 2 soalnya ya adalah mengapa kita perlu mempelajari variabel dan tipe data sebelum belajar coding. Kenapa tuh? Ayo. Ada yang mau menjelaskan mengapa dan alasannya apa? Monggo. Karena kita mempelajari variabel dan tipe data sebelum belajar coding adalah karena kita adalah mahasiswa jurusan teknik elektro dan kita wajib mempelajari dasar pemrograman. Salah satunya adalah mempelajari coding, dan di dalam perkodingan ada variabel dan tipe data yang merupakan dasar dari program itu sendiri. Kemudian ada nomor 3. Soalnya adalah tuliskan 10 penulisan variabel yang salah dan mengapa dikatakan salah. Kemudian berikan koreksi penulisan yang benar.
Jadi contoh penulisan variabel yang salah dan kenapa dikatakan salah? Itu karena yang pertama, contoh variabel yang salah adalah 69 in bilangan. Nah, itu yang benar adalah penulisannya 9 in bilangan sama dengan 11. Alasan salahnya karena penulisan variabel harus diawali dengan huruf, bukan angka. Kemudian contoh variabel yang benar adalah in bilangan. Nah, itu pembenarannya adalah in bilangan sama dengan 11. Nah, kemudian ada contoh lagi nih, contoh variabel yang salah, yaitu string jenis kelamin. Nah, yang benarnya adalah string jenis kelamin sama dengan dalam kutip perempuan. Alasan salah karena jika terdapat dua kata sebaiknya menggunakan tanda penghubung atau underscore. Kemudian contoh lainnya bisa dilihat di layar. Keempat, bagaimana cara Anda mendeklarasikan variabel umur saya dan memberikan nilai di dalamnya? Tuliskan umur Anda sendiri dalam C++, tentukan dengan cara membuat script coding berikut. Pertama, Dibesarin ya. Nah, bentar. Nah, bisa dilihat di layar. Pertama, hashtag include, terus habis gitu kurung buka, load stream, kurung tutup. Habis itu di spasi, habis di spasi tulis di kolom nomor 3 using namespace std, terus titik koma. Lalu di spasi lagi isi di kolom nomor 5 dengan int main, terus kurung buka kurung tutup. Habis gitu kurung buka lagi nomor 6, lalu spasi, habis gitu int h titik koma. Nah, habis itu spasi lagi di kolom nomor 9 itu bisa dilihat kamu itu ngetik code, terus apa itu, kurung buka 2 kali, habis gitu tanda kutip, tulis umur. Aku di sini tulisnya umur 18 tahun. Terus kutip lagi, belakangnya taruh titik koma. Terus habis gitu isi lagi di kolom nomor 10 dengan kata return 0. Habis gitu titik koma, tutup lagi pakai kurung tutup di kolom nomor 11. Pas udah dimasukin ke sistem, habis gitu Ctrl V terus pencet F12 ya gak sih? F12 gak sih? Ya, bismillah. pokoknya dijalankan programnya. Pokoknya dijalankan programnya, terus nanti kalau misal keluar angka 18 berarti itu udah bisa. Oke. Oke, lanjut. Ini maksimal. Nomor 5. Apa beda script A dan script B apabila di run? Ini yang benar yang mana ya? Mengapa demikian? Yang enggak ada. Bisa dilihat di soalnya, yang kiri itu adalah A, yang kanan adalah B. Jadi perbedaannya adalah yang benar yaitu yang B, karena di B tidak ada tanda petik di codingnya si script B. Ya bisa dilihat. Jadi ini ya yang A. Bisa dilihat ini int nim saya sama dengan tanda petik 909090. Jika programnya di run, yang keluar setelah di run adalah, bisa dilihat di sini 95946160. Sedangkan di programnya sendiri tidak ada yang angka bertulisan 95946 sampai sekian. Sedangkan di B bisa dilihat tidak menggunakan tanda petik nih int nim sayanya, langsung saja 909090, dan setelah programnya di run keluarlah nim saya 909090. Jadi seperti itu penjelasannya kurang lebih. Yang benar adalah B. Selanjutnya adalah nomor 6. Jika di
Jika program dieksekusi, berapa output tabunganku? Jelasin mengapa demikian, karena tertulis di program tersebut bahwa variabel tabunganku sama dengan 250 akan menghasilkan tetap 250, sementara pada variabel int tabunganku sama dengan 500 tidak berguna apa-apa. Di sini saya akan menjelaskan nomor 6. Seperti yang tadi dibacakan oleh Mas Jul, soalnya seperti tadi ya. Jadi kenapa bentar, jika program dieksekusi, berapa output tabunganku? Jelaskan mengapa demikian, karena tertulis di program tersebut bahwa variabel tabunganku 250 akan menghasilkan tetap 250, sementara pada variabel ini tabunganku 500 tidak berguna apa-apa. Jadi programnya seperti ini. Kolom 1 tulis hashtag include, terus ini iostream, kemudian di kolom 2 tuliskan using namespace std, terus ini tanda titik koma ya. Terus kemudian yang kolom 3 dikosongi aja. Kemudian kolom 4 ada int main kurung buka kurung tutup kurung kurawal. Kemudian 5 diisi int tabunganku sebesar 500. Kemudian kolom 6 diisi tabunganku sebesar 250. Dan kolom 7 code ini gini-gini tabunganku tanda titik koma, kemudian 8 return 0 titik koma. Kemudian setelah dijalankan atau di run, maka yang keluar adalah hanya 250 saja. Jadi intinya adalah int tabunganku tidak berguna apa-apa atau useless. Ya, dilihat soalnya. Iya, seperti itulah soalnya. Lengkapi kotak kuning tersebut dengan tipe data yang sesuai dengan variabel maupun nilai yang diberikan. Seperti ini ya. Terus, nah untuk jawabannya seperti ini. Kolom pertama diisi dengan int nomor absen sama dengan 1. Kemudian kolom kedua diisi double P sama dengan 3,14. Kolom ketiga cari tidak lulus sama dengan E. Kolom 4 double X sama dengan false. Kolom kelima string greeting sama dengan good morning. Baik, jadi ini nomor 8. Jika program dieksekusi, bagaimana output yang dihasilkan dan jelaskan mengapa demikian. Nah, ini adalah soalnya. Kemudian ini adalah hasil dari eksekusinya tersebut. Pada gambar 1 menggunakan char. Bila program dijalankan, maka hasil yang didapatkan, bacanya apa itu? Belum mandi aja. ASCII. Emang ASCII. Pada gambar 1 menggunakan char. Bila program dijalankan, maka hasil yang didapatkan ASCII tidak sama dengan 82, melainkan R, dinyatakan salah. Sedangkan di gambar kedua ini yang di sini menggunakan in. Bila program dijalankan, maka hasil yang didapatkan ASCII sama dengan 82 dinyatakan benar. Nah, seperti yang kalian lihat. Jadi ini adalah yang benarnya. Udah. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan atau kami salah mengerti terhadap desa programan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.